Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Tias dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan meresum materi-materi yang ada di PKKMB Day 1 di Universitas Trunajaya Madura. Nah, yang pertama dibuka oleh Bapak HI atau Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa Universitas Trunajaya termasuk Green Campus dan beliau berorasi mengenai kebangsaan yang berisi beberapa poin pastinya. Yang pertama, adanya tantangan global dan adanya keadaan dunia yang sering terjadi kegaduhan dan peperangan ini, dan juga pastinya adanya dunia seperti perang tarif dan Trump 2.0. Kemudian US-China rivalry. Dan yang kedua adanya peningkatan populasi global yang dampaknya tuh cukup banyak atau menyebar. Yang pertama tuh adanya gagal panen. Yang kedua tuh kurangnya air bersih pastinya. Terus yang ketiga penggunaan sumber air itu meningkat sedikit lebih tinggi, yaitu meningkat 2%. Nah, kemudian dilanjutkan oleh pemateri 1 oleh Ibu Dr. Hera Wahyuni, Magister Psikologi, yang di mana Ibu Hera ini menjelaskan tentang toxic relationship, yang dimana jika mempunyai sebuah hubungan tapi orang tersebut melakukan tindakan seperti memukul dan lain sebagainya, bahkan juga biasanya melalui verbal atau perkataan yang bisa menyakiti pasangannya sendiri. Nah, toxic relationship ini bisa dibilang bahwasannya sebagai hubungan yang kurang sehat dan antar individu ini tidak terlibat bahagia dan lain sebagainya, bahkan sering gaduh gitu teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan oleh pemateri 2 yang dimana ia membahas tentang sesuatu hal yang sering terjadi, bahkan sering dilakukan anak muda ketika udah stres dan mentok, kayak entah itu diputusin pacarnya, entah itu karena ekonomi keluarga, entah itu karena orang tua, masalah orang tua dan lain sebagainya. Itu sering dilakuin teman-teman, bahkan mungkin temanku sendiri yang pernah ngelakuin hal ini gitu loh, yaitu salah satunya barcode tangan. Nah, hal ini tuh jangan sampai dilakuin ya teman-teman, karena juga yang pertama membahayakan diri kalian sendiri, juga menyakitin diri kalian sendiri. Lebih baik kalau memiliki masalah itu diselesaikan baik-baik lah, jangan sampai melukai diri sendiri teman-teman. Kemudian yang terakhir itu sempat adanya sosialisasi pencegahan dan penanganan. Nah, di mana yang pertama ini adanya pencegahan kekerasan. Nah, pencegahan ini merupakan langkah awal untuk menghentikan kekerasan sebelum terjadi. Nah, kekerasan ini macam-macam teman-teman. Bahkan ada kekerasan antar teman, antara orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu penanganan kekerasan. Penanganan kekerasan itu ketika kekerasan sudah terjadi dengan tujuan melindungi korban dan menghentikan pelaku dan mencegah kekerasan berulang. Biasanya kekerasan itu juga sering terjadi di bullying. Dan biasanya bullying itu sering terjadi di era anak sekolah, bahkan kuliah mungkin juga pasti ya, karena biasanya kan ada suatu circle yang kayak kuat banget, terus ada salah satu anak mungkin bisa dibilang minder dan bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jadi mungkin dari hal itu tuh akan terjadi sebuah prospek bullying gitu. Kemudian tidak lupa dengan adanya pesan-pesan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama itu attention to detail, yang kedua between good and great, yang ketiga discipline at work ethic, yang keempat correct and confident. Yang terakhir adanya sosialisasi humanity, tangga kesuksesan, yang dimana membicarakan mengenai apa sih yang membuat orang tersebut sukses. Bahkan mungkin orang tuh bertanya, bagaimana orang tersebut bisa sukses? Dan ya, mimpi biasanya berawal dari sebuah mimpi. Biasanya orang berpikir, halah mimpi itu sia-sia. Nah, tanpa disadarin, mimpi itu sebenarnya gak salah kok teman-teman. Bahkan gak sia-sia juga. Karena bermimpi adalah gas atau sebuah energi untuk mewujudkan hal yang ada di impian kita atau hal yang akan kita wujudkan ke depannya. Dan ya, bermimpi itu emang mudah, tetapi yang susah itu mempertahankannya.
Dan tips untuk mempertahankannya itu salah satunya, yang pertama tuh ada percaya diri, yang kedua itu ada rendah hati, kemudian yang ketiga tuh tanggung jawab, dan yang keempat itu tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kayak biasanya omongan-omongan negatif yang masuk ke dalam kuping kita sendiri. Nah, terakhir kata-kata penutup ya teman-teman, sukses itu dijemput bukan ditunggu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.